Mute dulu, Bel. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu Siti Drivoka. Mohon izin Ibu, kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 3, dekonstruksi dan rekonstruksi teks. Oke, next. Baik. Kelompok 2 itu terdiri dari yang pertama ada Ahmad Maulana, yang kedua ada Hana Angelia Franciosa, yang ketiga ada saya sendiri Yakub Septiano Morbo, dan yang keempat ada Syakul Fawas Muntas, dan yang terakhir ada Raflia Farizi. Mohon maaf Ibu, tidak saya tulis di sini. Nanti saya pindahkan. Oke, lanjut. Ya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Rafli Afarizi. Silakan kepada Rafli. Kepada Ahmad Maulana, silakan Ahmad Maulana. Slide 3 dan 4. Slide ini, ya. Oke, Rafli Afarizi sudah terhubung. Silakan Rafli Afarizi Sudah, untuk slide oke. yang ini. Ya, terima Dibacakan. kasih moderator. Izinkan saya menyampaikan hasil kerja kelompok kami ya, Bu. Peningkatan kesehatan mental anak dan remaja melalui ibadah keislaman. Abstrak. Perkembangan zaman saat ini memberikan dampak positif dan negatif kepada tahapan perkembangan anak dan remaja. Di antaranya perkembangan moral dan kesehatan mental bagi remaja sebagai individu dalam kategori perkembangan anak pada fase akhir. Hasil studi sebelumnya menyimpulkan remaja membutuhkan pedoman kontrol diri untuk berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, Islam untuk mengembangkan potensi kesehatan anak dan remaja, khususnya kesehatan mental remaja bisa dilakukan dengan menyalurkan potensi kreativitas menulis, musik, dan seni maupun karya positif lainnya. Oleh karena itu, dengan potensi remaja yang besar, seharusnya dikembangkan gagasan untuk mengembangkan kesehatan mental remaja menurut psikologi dan Islam melalui ibadah keislaman agar tujuan hidup remaja sebagai pelajar menjadi terarah. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan menunjukkan anak dan remaja yang memahami dan menghayati ibadah maupun mengatasi masalah dalam hidup mereka, peningkatan rasa bersyukur maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga hubungan dengan lingkungan dan Tuhannya sehingga cenderung memiliki standar kesehatan mental yang baik. Sumber dari jurnal UIR. Next. Yang kedua, dekonstruksi teks 1. Unsur-unsur yang terkandung di dalam teks. 1. Latar belakang pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks bagian awal yang menyatakan bahwa perkembangan moral dan kesehatan mental anak dan remaja itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu mereka memerlukan pedoman untuk dapat mengontrol diri mereka baik dalam berpikir serta bertindak. Yang kedua, faktor pendukung penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks bagian pertengahan awal, yaitu kesehatan mental anak dan remaja. Bisa disalurkan dengan pengembangan potensi yang ada di dalam diri anak dan remaja tersebut melalui kegiatan-kegiatan positif. Selain itu, juga tak kalah penting, pendekatan diri kepada Tuhan melalui ibadah mempengaruhi arah dan tujuan hidup anak dan remaja tersebut. Next. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan. Unsur ini dapat ditemukan pada teks bagian pertengahan akhir, yaitu
Penelitian di dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Lewat metode ini, penelitian memperoleh informasi melalui sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang relevan. 4. Hasil penelitian. Pada teks bagian akhir di atas, meskipun tidak ada data-data statistik mengenai penelitian tersebut, akan tetapi hasil dari penelitian di atas menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan si peneliti. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Maulana. Bisa di next. Saya silakan kepada Ahmad Maulana. Terima kasih kepada moderator. Izin saya mempresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan dengan dekonstruksi unsur-unsur yang terkandung di dalam teks. Yang kelima, implikasi penelitian. Pada kutipan teks, anak dan remaja yang memahami dan menghayati ibadah mampu mengatasi masalah dalam hidup mereka. Peningkatan rasa bersyukur, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga hubungan dengan lingkungan dan Tuhannya, sehingga cenderung memiliki standar kesehatan mental yang baik. Peneliti ingin menyampaikan lewat penelitiannya ini bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk sangat penting dan berpengaruh baik terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Teks 2. Di teks 2 ini ada peningkatan kesehatan mental remaja GKWJ Sukolilo di masa pandemi COVID-19. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja tersebut. Perubahan terjadi yaitu perubahan secara fisik, secara gejala primer, dan pertumbuhan remaja. Menurut Carlina 2020. Sedangkan perubahan psikologis muncul akibat dari perubahan-perubahan fisik remaja tersebut. Menurut Kusumawati ET AL 2018. Pandemi selain menimbulkan masalah kesehatan fisik, juga menimbulkan gangguan kesehatan jiwa, yaitu stres. Menurut Alvar dan Raharjo 2020. Di mana hal ini dapat menyerang berbagai lapisan masyarakat pada semua rentang usia, termasuk remaja. Budianto dan Oktavianto 2020. Sehingga jika ditambahkan dengan adanya tekanan masa pandemik COVID-19 ini, maka remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terjadinya masalah kesehatan mental, termasuk stres dan kecemasan. Menurut Iqbal dan Rizkula 2020. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan mental pada remaja GKJW Sukolilo, Surabaya. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan ceramah dari diskusi, sedangkan metode pelaksanaan pelatihan terapi relaksasi otot progresif berupa demonstrasi dan redemonstrasi. Setelah dilakukan kegiatan, diketahui bahwa tingkat pengetahuan tentang tumbuh kembang pada remaja dan kecemasan dengan kriteria baik meningkat menjadi 77% berdasarkan hasil uji Wilson Singh-Rank Test. Diketahui bahwa p-value dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan rasa peserta. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Maulana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakwil Fawas Muntas. Silakan kepada Sakwil. Ya, terima kasih moderator. Izin saya melanjutkan hasil penelitian dari kami. Konstruksi teks 2. Unsur-unsur yang terkandung dalam teks 2 ini yaitu ada topik pembahasan. Topik pembahasannya ini adalah peningkatan kesehatan mental remaja di KWJ, Sukolilo,
di masa pandemi. Yaitu yang keduanya adalah latar belakang dari teks ini itu adalah perubahan secara fisik dan psikologi remaja dalam masa pandemi. Yang ketiga itu adalah tujuan penelitian dari teks 2 yaitu adalah pengabdian masyarakat ini adalah sesuatu membantu meningkatkan kesehatan mental adanya remaja GKWJ Sukolilo Surabaya. Metode keempatnya dalam metode penelitiannya, metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa ceramah dan diskusi. Temuan penelitiannya, penelitiannya adalah metode pelaksanaan kepelatihan terapi relaksasi otot progresif berupa demonstrasi dan redemonstrasi. Rekomendasinya itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dan pengetahuan peserta. Ya, bisa lanjut. Terus di teks 2 ini adalah logika SPC-nya yaitu mengetahui permasalahan perubahan kondisi fisik dan psikologis remaja di masa pandemi dan cara mengatasi permasalahan perubahan-perubahan agar menjaga kesehatan mental para remaja. Lanjut. Teks dan saya akan lanjutkan ke teks 3 yaitu adalah pola asuh orang tua, motivasi dan pendisiplinan dalam meningkatkan kesehatan mental remaja Papua. Kondisi mental remaja di Papua saat ini mengkhawatirkan. Mereka rentan terhadap berbagai masalah pada tahap perkembangan seperti masalah mental dan emosi yang berkaitan dengan gangguan emosi, depresi, resistensi, dan gangguan perilaku. Perilaku atau tindakan yang muncul oleh masing-masing individu tergantung pada kondisi emosi dan pikiran yang muncul sebelum mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental pada 80 siswa remaja SMK Negeri 1 Sorong. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Hasil analisis regresi dan logistik sederhana menunjukkan bahwa gaya pengasuhan, motivasi, dan disiplin secara simpulan berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja dengan nilai signifikan, yaitu 0,00 sampai 0,005. Disiplin motivasi belajar berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja dengan nilai signifikan yaitu 0,00 sampai 0,05. Terhadap pola asuh tidak mempengaruhi kesehatan mental remaja dengan nilai signifikan yaitu 0,382 hingga 0,005. Remaja memerlukan dukungan termasuk lingkungan yang mencegah gangguan mental karena memiliki hubungan dekat dengan keberhasilan akademik. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sakil Faus Muntas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Angelia Franciosa. Silakan kepada Hana. Selanjutnya, dekonstruksi teks 3. Terdapat 6 unsur-unsur yang terkandung di dalam teks. Yang pertama, ada topik pembahasan, pola asuh orang tua, motivasi, dan kedisiplinan dalam meningkatkan kesehatan mental remaja Papua. Yang kedua ada latar belakang, kondisi mental remaja di Papua yang rentan terhadap berbagai masalah pada tahap perkembangan. Yang ketiga, tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental pada 80 siswa remaja SMK Negeri 1 Sorong. Yang keempat, ada metode penelitian. Penelitian analitik deskriptif dengan desain cross-seksional menggunakan alat ukur, kuesioner, dan uji analisis regresi logistik sederhana. Yang kelima, temuan penelitian. Gaya pengasuhan, motivasi,
dan disiplin secara simultan berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja, sedangkan pola asuh tidak mempengaruhi kesehatan mental remaja. Yang keenam ada rekomendasi. Remaja memerlukan dukungan termasuk lingkungan untuk mencegah gangguan mental karena memiliki hubungan dekat dengan keberhasilan akademik. Logika eksplisit. Logika eksplisit dalam unsur-unsur tersebut adalah bahwa penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental remaja dan bahwa disiplin dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap kesehatan mental remaja. Namun, logika implisit yang terdapat dalam teks adalah bahwa pola asuh yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, meskipun tidak terbukti secara signifikan dalam penelitian ini, dan bahwa dukungan lingkungan sangat penting untuk mencegah gangguan mental remaja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ana atas penjelasannya. Selanjutnya rekonstruksi teks 1-3 yang akan saya jelaskan, yaitu perkembangan zaman serta kondisi pandemi COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja. Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mental remaja tersebut adalah mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, rajin, dan setia beribadah, memberikan seminar mengenai kontrol kesehatan mental diri, memberikan pemahaman mengenai pola asuh orang tua, motivasi, dan kedisiplinan. Lewat setiap kegiatan dan upaya tersebut, diharapkan faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi kesehatan mental. Bahkan remaja dapat dengan baik mengontrol kesehatan mental mereka dengan baik. Oke, next. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan, Ibu Siti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke.